itu para yai sepuh, mumpung panjenengan masih ampuh ya menduduki jabatan struktural, jangan digunakan untuk yang membawa mafsadah, bukan maslahah bagi seluruh ummah secara ammah. Pernah saya sampaikan, jika para kiai yang duduk di struktural Suriah Mustasar PBNU mengeluarkan surat saktinya karena tanda tangannya masih ampuh itu tadi ya, menggeser nama Kiai Haji Mahyudin Utsman dari LBM PBNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kita seringkali mendengarkan sabda Nabi kita, yakni laisa minna man lam yarham shagirona wa yuqir kabirona. Tidak termasuk bagian daripada umatku, pengikutku, yaitu orang yang tidak bisa menyayangi, mengasihi orang-orang yang lebih muda usianya atau lebih kecil posisinya, dan tidak mau menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih besar jabatan atau posisi amanahnya. Jadi maknanya ini bisa dua sisi, berbeda tetapi sama saja, yakni kita harus menghormati orang yang lebih tua. Rakyat kecil, rakyat biasa harus menghormati pejabat pemerintahan yang melaksanakan amanahnya. Jadi sama-sama gitu. Pejabat juga harus melaksanakan amanat rakyatnya, rakyat juga harus menghormati, menghargai ya kebijakan dan mentaati aturan pemerintahnya. Wong cilik, wong gede, bahasanya seperti itu. Tapi kalau umur ya selaku penganut kultur NU ya, ibarat umat yang shaghirah ya, kecil ya, harus menghormati struktur ya, mulai ranting, MWC, PC, PWNU, PBNU, Mustasar, Suriah, kita harus menghormati. Tetap kami menghormati sekelas beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, menghormati Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, mewanti-wanti ya kawan-kawan kami untuk tetap menjaga etika, tetap berakhlakul karimah ketika mengingatkan orang yang lebih tua, khususnya kiai-kiai kita. Kita doakan bersama semoga para kiai-kiai sepuh, pondok-pondok pesantren pengasuh ya, ustadz-ustadzahnya semua, kiai bunyai, tuan guru, tengku, ajengan, semua yang sepuh-sepuh yang usianya lebih tua dari kita ya, kita menghormati dengan tetap menasihati. Jangan sekali-kali untuk mengedepankan husnudzoni, hanya berbaik sangka saja masalah ba'alawi. Karena jika zaman sekarang ini masih menggunakan standar husnudzoni, maka rusak semua ini. Rusak. Harus mengandalkan waspadai. Jangan husnudzoni. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sama seperti ketika saya keliling kemana-mana, saya mengaku sebagai jejaka. Terus banyak yang percaya karena husnudzon saja. Ajur apa enggak? Ya ajur. Padahal saya sudah punya istri dan anak-anak. Saya menjual kuningan ke panjenengan, jenengan husnudzon saja. 1 kilo kuningan jenengan beli 1 kilo emas. Itu namanya husnudzon. Harus waspada. Zamannya beda. Kalau dulu iya saja, sekarang beda zamannya. Oleh sebab itu, para yai sepuh, mumpung panjenengan masih ampuh ya
menduduki jabatan struktural. Jangan digunakan untuk yang membawa mafsadah, bukan maslahah bagi seluruh ummah secara ammah. Pernah saya sampaikan, jika para kiai yang duduk di struktural Suriah Mustasar PBNU mengeluarkan surat saktinya, karena tanda tangannya masih ampuh itu tadi ya, menggeser nama Kiai Haji Mahyudin Utsman dari LBM PBNU, maka sama dengan panjenengan semua, wahai para kiai-kiai yang tanda tangan itu, mengadopsi kejahilan, melestarikan kebodohan, dan mengadopsi kemafsadahan yang terbarukan. Al-muhafadzatu alal jahalah al-qadimah wal akhdhu bil mafsadah al-jadidah. Berarti panjenengan tidak lagi menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyayikh pendiri NU dulu. Tidak mengayomi masyarakat kalangan bawah, tidak yarham sawirona. Padahal pesan Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham sawirona. Wong cilik, jamaah-jamaah kita ya, itu gak ngerti apa-apa, ngertinya wis pokoknya manut-manut saja, terus jenengan semaunya. Karena yang memiliki legalitas organisasi, stempel, kop, serta tanda tangannya, panjenengan masih berguna ya, terus jenengan gunakan seenaknya ya, maka hukum akibat akan berjalan apa adanya, sesuai dengan nalurinya. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari oleh semuanya. Jadi nasihat saya kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar, jenengan sudah sepuh, untuk apa membela kaum Ba'alawi yang sudah jelas merusak agama di depan mata? Begitu juga Kiai Haji Yahya Khalil Saquf. Untuk apa hidup Anda hanya berguna untuk sesaat saja? Pikirkanlah waktu yang khalidina fiha abada. Di dunia untuk generasi kita selamanya, di akhirat begitu juga. Hasil dari apa yang kita lakukan, perbuatan apa yang kita kerjakan, akan ada tuntutannya. Lihatlah ya, arus bawah kultur NU yang ada. Apa yang terjadi? Gara-gara balas budikah? Ya. Ini masih dalam koridor kesabaran. Kami tetap bersabar, karena memang ini saya anggap sebagai musibah. Ketika kita mendapatkan musibah, ya harus bersabar menerimanya dan memperbaikinya. Tetap bersabar ini. Karena apa? Ini sudah masuk dalam relung jantung hati, memori, khususnya masyarakat Nahdliyin ini, yang sudah tertanam sejak lama, tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, bahwa para habib-habib itu adalah cucu Nabi kita. Padahal sebaliknya. Terus kiai-kiai kita ini tidak mau open-minded, tidak mau terbuka wawasannya, masih berdasarkan opo jare kiai-kiai kita dulu. Bahkan baru-baru ini ada sekelas Kang Mas Nuruddin yang katanya lulusan dari Mesir, itu masih memiliki pendapat lebih baik mengikuti ijma ulama. Zamannya beda, Dek. Nggak sama. Kitab-kitab sudah ada. Saya sudah menemukan kitab ini sudah lama, tapi saya nggak mau buka dulu sebelum waktunya. Walaupun sudah diijma 1000 ulama sekalipun, tetapi jika ditemukan data yang lebih akurat, ya maka harus menerima. Sama dengan ketika kita dulu memahami arti dari ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Ma taqaddama min dzambihi itu adalah dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara dan dosa yang akan dijalankan. Loh, kan enggak gitu. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara atau ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara itu
berarti dosa masa lalu dan dosa yang baru, gitu loh. Dosa yang lalu dan dosa yang baru kemarin itu loh. Bukan dosa yang akan dilakukan. Wah, dulu dilakoni ke Singapura itu apa nih? Nah, ini cara memahami. Seperti ketika kita memahami tentang konteks perkembangan pemahaman nubuatan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya, ada yang sedikit berbeda dengan kitab-kitab klasik yang ada. Ketika kita memahami Dabah itu apa, Ya'juj Ma'juj itu siapa, Dajjal itu di mana, berapa, ya, Nabi Isa itu apakah sudah wafat atau tidaknya, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris itu apakah sudah wafat atau masih hidup adanya. Kita ini terus membahasnya, pro dan kontra itu biasa itu, tetapi kita tetap mengadopsi ilmu pemahaman yang lebih mendekati akurasi tinggi gitu. Sama-sama tidak mengerti, tetapi mana yang lebih mendekati ilmiah sesuai dengan akal sihah, dengan menggunakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun itu. Bukan ngakal-ngakali, bukan. Jadi ketika jenengan Kang Nuruddin atau Dik Nuruddin berdebat dengan Dik Guru Gembul, Dik Ja'far Rohadi, ya misalkan jenengan tetap kalah sebenarnya, cuma karena tawadhu'annya Dik Ja'far Rohadi seakan-akan mengaku kalah. Antara i'tiqadiyah dengan ilmiah itu bisa bersinergi bersama, sama dengan sains dan agama. Bisa diilmiahkan, tidak harus hissiyah. Ilmiah itu tidak harus hissiyah di indera, ya, seperti dimensi 3 itu tidak. Jadi nanti suatu saat kaidah-kaidah dalam kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik itu bisa dinamis gitu, tidak statis. Yang statis itu hanya masalah akidah. Baku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun iman, rukun Islam, dan musyahadah serta muraqabah. Islam, iman, ihsan itu. Ini yang statis loh, tetapi tetap walaupun begitu masih ada pemahaman terbarukan. Tidak seperti pemahaman terdahulukan. Jadi begitu. Nanti insya Allah kita bahas pada bahasan ketika membaca komentar panjenengan semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, jadi kita tetap harus bersabar menerima musibah, ya. Masyaikh kita, sesepuh-sesepuh Nahdlatul Ulama masih belum terbuka hati dan pikirannya. Hanya hidayah Allah yang semoga menyertainya. Karena memang kita akui bahwa ulama-ulama kita sekelas LBM, PBNU sekalipun, PWNU misalkan, RNI, NU misalkan, nggak punya kitabnya. Kadang punya, tetapi tidak lengkap. Mungkin punya 5 kitab saja mazhab itu ya, atau punya tobakot 2 itu ya, nggak ditemukan semua, dikumpulkan lalu dibanding-bandingkan. Oh, ketemunya ini di sini titiknya, enggak. Jadi intinya kalah izin dah. Dengan kalah izin akhirnya mengeluarkan kebijakan pemecatan terhadap Kiai Haji Maduddin Utsman itu. Sebenarnya itu saya muarah. Kiai Haji Maduddin Utsman, kawan seperjuangan kita, dikeluarkan dari LBM PBNU, itu saya marah, tetapi bagaimana lagi, harus bersabar gitu. Bersabar dan tetap melakukan pencerahan terhadap ummah tanpa kenal lelah, karena memang ini adalah tugas amanah, panggilan jiwa, hati dan nurani kita bersama. Jadi harusnya sesuai dengan sabda Nabi kita, kasihanilah umat ini. Karena jenengan-jenengan itu, wahai kiai-kiai sepuh, sebagai imam, sebagai orang yang besar, sayangi orang yang lebih kecil. Kami sebagai orang yang lebih muda, yang menghormati yang lebih tua. Baik tua secara posisi jabatan strukturalnya, ataupun tua dari segi usianya. Mohon jenengan tetap terbuka. Di zaman sekarang ini tidak ada orang yang paling. Sekelas Hadratus Syekh, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri saja masih mau mendengarkan kita kok, walaupun beliau orang yang alim alamah. Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Said Akil Siraj, itu ya orang-orang yang mau terbuka, walaupun usianya sudah tua, tetapi tetap mau ngaji bersama gitu loh. Nggak menutup diri, nggak, ilmu saya sudah mentok, saya sudah alamah derajat saya. Ilmu-ilmu baru itu ilmu apa itu? Apalagi sekelas, lowong ini ada orang anak kecil dari Banten kok bisa menolak sekelas kiai-kiai, sekelas Ibnu Hajar Al-Haytami.
sekelas Al-Mukhibbi. Kok sombong ya? Ini Kiai Haji Miftahul Akhir. Tetangga saya sendiri malu, saya sebagai orang Surabaya. Malu saya sebenarnya itu. Malu memiliki Kiai Sepuh NU yang tidak mau terbuka. Padahal mencari ilmu itu ilah lahdi, bukan ilah sufi, ilah tuai, ilah alimi, enggak. Ilah lahdi, minal mahdi, ilah lahdi. Long life education. Pendidikan seumur hidup. Nggak ada kata-kata berhenti, karena ilmu itu terus dinamis, tidak akan pernah finish dan habis. Jadi saya pun juga begitu ya, belajar dan belajar. Ya. Sama dengan peso, silet pesmes, kalau didiamkan lama-lama ya tumbul ketul. Kalau digunakan terus diasah ya akan menjadi tajam. Semua ini sama-sama belajar. Lebih baik kita tidak hanya istikharah. Ada istilah kan, waqad khoba man istakhar, dan juga waqad khoba man istasyar. Tidak hanya beristikharah tapi juga bermusyawarah. Dua-duanya itu loh. Tidak hanya istikharah saja tanpa bermusyawarah, karena terus berkembang secara alami ilmu ini, ya, tidak akan pernah bisa berhenti. Saya sering idem, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Dik Ja'far Rohadi atau Guru Gembul. Umat Islam ini terbelakang gara-gara apa? Gara-gara pemikirannya itu masih terbelakang. Loh, di China itu sudah mulai menggarap yang namanya kuantum, ya. Gigabit itu sekarang sudah mulai digeser menjadi terabit kok. Ya. Tempat simpan memori hard disk, flash disk itu sudah mulai dirancang kecil tapi besar kapasitasnya kok. Kita masih ngurusi masalah kilobit, megabit, gigabit saja enggak itu. Ilmu elektronik, perkembangan peradaban elektronik dan otomotif terus maju melesat ke depan. Tapi ilmu agama stagnan. Ini apakah agamanya? Bukan. Orang-orangnya. Orang-orang kita saja yang tidak mampu memahami agama secara utuh. Hanya secara butuh itu saja. Yang sudah dianggap sebagai futuh. Padahal belum futuh. Tapi diyakini futuh. Padahal peradaban Islam di Indonesia ini masih tertinggal jauh. Lihatlah Iran, ya. Sumber daya alam yang sederhana itu mampu memproduksi rudal penjelajah antar negara, bahkan bisa antar benua. Akhirnya negaranya menjadi kuat, disegani oleh semua. Selain kerjasama dengan Rusia, China, Iran juga mampu mempertahankan, ya, teritorial, ya, negaranya dengan sangat-sangat kuat. Nah, Indonesia justru gegeran saja. Antar sesama umat Islam dibentur-benturkan, nggak sempat memikirkan peradaban. Bagaimana kita bisa menjadikan kitab kuning, ya, pemahaman keagamaan secara klasik ini menjadi saintifik, ya, dan bisa dibuktikan secara nalar, akal sehat, dan dikembangkan, dimanfaatkan untuk kehidupan kita di dunia ini. Ya, karena memang yang namanya ilmu yang turun dari langit itu untuk bumi, kemaslahatan penduduk bumi. Ilmu yang berdimensi akhirat itu turun ke dimensi dunia untuk kemaslahatan penduduknya. Lah gunanya apa kita hanya berangan-angan seakan-akan berada di atas langit sana, padahal kita sekarang hidup di dunia 3 dimensi kita. Ini harus kita pikirkan bersama. Jangan anggap bahwa yang namanya ulama itu orang yang alim, tapi nggak ada manfaatnya untuk apa, gitu loh. Ilmuwan-ilmuwan itu tidak harus yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, enggak. Tapi orang-orang yang benar-benar melakukan tuntutan keahlian untuk kemaslahatan bersama. Sama dengan profesor itu apa, doktor itu apa, gunanya jadi profesor itu untuk apa, kan begitu. Negarawan, ayo ngurus negara, agamawan, ayo ngurus agama, bersinergi bersama, tidak hanya ke
sudut pandang akhirat saja, dunia kita juga harus perhatikan. Kalau umat Islam bercorak sufi saja ala Ba'alawi, gampang ditundukkan, gampang dihancurkan. Karena apa? Tidak memiliki kekuatan secara duniawi, baik ekonomi ataupun persenjataan. Lemah, gampang dianeksasi, gampang didikte oleh negara asing lainnya. Dalam hal ini tirulah China. Tahun 90-an China itu sejajar dengan Indonesia kita. Tapi setelah itu kita tertinggal jauh dari mereka. Jangan kita berprinsip, alah dunia itu untuk apa, nggak dibawa. Jangan begitu. Kadal fakru ayakuna kufron itu berlaku kok. Gitu. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang ada di negeri kita ini ya, ada keturunan Arab dan ada keturunan Tionghoa. Ini kita ambil pelajaran kita semua. Keturunan Tionghoa ini sangat rajin bekerja. Nah, keturunan Arab ini malas bekerja, menggunakan agama untuk menipu umatnya. Mohon maaf, ini saya sangat pedes ini. Bukan pedih, tapi pedes. Ya, karena ini fakta. Jangan malas bekerja, karena bekerja itu bagian daripada ibadah. Orang-orang China itu gelem soro itu, walaupun mereka tidak mengenal kata-kata haram, halal, haram, wis pokoknya wal-wal kedual, bantal-bantal kuntal ya. Antara halam dengan haral itu nggak ada bedanya ya. Tapi mereka giat bekerja, etos kerja, semangat kerjanya tinggi, karena mereka berangan-angan hidup itu akan selamanya, seakan-akan begitu. Tapi yang sini, yang sufi-sufi Arab Alawi ini gandoli. Dia hanya berpegang teguh pada keyakinan itikadiyah saja, tanpa ilmiah. Sehingga anak didik kita, anak cucu kita yang usia produktif itu dijejali dengan keyakinan yang kontraproduktif. Akhirnya nggak semangat bekerja, sulit bersaing dalam kancah hidup pergaulan kerjanya, karena keahliannya yang tidak sesuai dengan tuntutan kerja yang ada. Nah, ini yang wajib dipikirkan bersama antara agamawan dan negarawan, antara yang besar dan yang kecil, antara yang tua dengan yang muda, bersinergi bersama. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirona. Jadi tetap walaupun begitu kami bersabar terus untuk istiqomah menasihati kiai-kiai sepuh kita, karena memang pesantren-pesantren salafiyah itu harus membuka diri ya. Ada kotak dan saran sebenarnya dari wali muridnya, supaya kerjasama antar orang tua dengan pengasuh pondok pesantrennya itu ada komunikasi bersama, saling memberi dan menerima. Karena kalau tidak begitu, maka kita ini tertinggal jauh. Di saat kita sudah hidup di era zilenial sekarang ini, cukup dengan modal data, kita bisa video callan di seluruh dunia, jaringannya sudah nyambung semua. Tapi di sisi yang lain ada pondok pesantren yang mengajarkan santrinya untuk tirakat bisa berhubungan dengan orang yang jauh letaknya itu menggunakan ilmu jonggo sukmo, ilmu teleportasi, yakni dengan cara semedi, meditasi, tetapi harus dengan tirakat yang tinggi, tidak makan, minum, mengurangi tidur dan sebagainya. Kan kesulitan ini, yang akhirnya banyak di antara para pengamalnya itu gagal karena kena penyakit liver, mah tinggi, akhirnya mati. Nah, nggak usah kangelan seperti itu, cukuplah kita beli handphone Android 1 juta, isi datanya selengkapnya, secukupnya. Kita bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di Australia sana, di Italia sana, di Saudi Arabia sana. Kita bisa berkomunikasi kemana-mana. Walaupun raga kita di sini, tapi jiwa kita berada di mana-mana. Inilah perkembangan zaman yang kita tidak bisa menolaknya. Oleh sebab itu, kemarin juga sempat saya sampaikan bahwa ajaran-ajaran Ba'alawi itu memang banyak yang menyimpang dari aturan agama kita yang sebenarnya secara normal ya, secara normal. Banyak penyimpangan-penyimpangan. Bahkan jika tidak diingatkan, akan ada leluhur atau tokoh-tokoh besar mereka kaum Ba'alawi itu yang mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ini sangat berbahaya.
Kok bisa tahu seperti itu? Dari kitab-kitabnya sendiri gitu. Dan banyaknya kebohongan-kebohongan, ketimbangan-ketimbangan, ketidakkonsistenan dalam hal penulisan kesejarahan mereka juga. Di antaranya cerita tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai yang kita bahas kemarin itu ya. Itu juga berbeda-beda versi dan variasinya. Ada yang mengatakan 60.000 lah, ada yang mengatakan 1 juta, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 12.000. Itu mana semua yang benar? Apakah saya tidak percaya karomah? Percaya, tetapi harus ilmiah. Karomah itu bisa diilmiahkan. Contoh, Syekh Ahmad Ar-Rifai yang ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, ya, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, ya, tukubilul arda anni wahyana ibadi, terusnya fambut yaminaka tahdha biha syafati, ya. Itu bisa diilmiahkan, bukan secara hissiyah tangan Rasulullah keluar dari makam atau kuburannya. Dalam sejarah itu tidak pernah. Dengan ceritakan kepada kaum profesional yang ada itu nggak akan pernah ada. Itu pengalaman pribadinya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Mungkin dalam kondisi bukan yaqadhah, bainal sinah wal yaqadhah. Sinah itu antara ngantuk itu loh. La ta'khudhu sinatu wala naum, itu antara sinah dan naum gitu. Terus 1 juta orang melihat tangan Rasul, enggak seperti itu, enggak. Itu hanya cerita yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika mendapatkan ya karomah seperti itu dari Nabi secara isyarah, terus diceritakanlah kepada jamaah-jamaah yang ada. Begitu loh cara menyeleksi karomah itu benar-benar asli atau tidaknya. Kok tahu? Ya memang saya pelajari Jami' Karomatul Aulia ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dan ala yang lebih profesional dari abad ke abad, dari masa ke masa. Bagaimana definisi dari karomah yang ada itu? Jadi begitu ilmiahnya, bukan berarti langsung tangan Rasulullah tembus kuburannya, itu penghinaan namanya. Jangan dibela, itu kan mukjizatnya Rasulullah itu sudah wafat. Agama ini sudah cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah cukup, nggak ada perlu tambahan lagi. Rasulullah harus bersabda lagi, ada hadis baru lagi, nggak perlu. Sudah ada Quran hadis dijabarkan, dimaknai, ijma'i dan dikiasi analogi oleh penggede-penggede umat ini dari masa ke masa. Kok masih kurang ya Quran hadis itu? Lalu Rasulullah dikatakan memberikan kaul ini, hadis ini, itu bagaimana? Ini jelas nggak sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dan sufi yang asli berdasarkan ubudillaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Makom musyahadah dan makom muraqabah nggak sesuai itu namanya. Jangan berlebihan dalam memahami konteks dari musyahadah dan muraqabah. Jadi berbeda-beda pendapat itu. Ini namanya katanya mutawatir, misalkan menurut Imam As-Suyuti misalkan. Mutawatirnya itu seperti apa? Hadisnya nggak ada itu. Wah, nggak percaya itu Wahabi, itu Salafi, pendengki, Khawarij, Mu'tazilah. Nggak begitu. Karomah itu ada. Tapi manfaatnya itu harus benar-benar bisa dirasa oleh seluruh umat yang ada. Itu karomah namanya. Sama seperti Aulia Illah yang sir, rahasia di mana-mana, tapi beliau manfaatnya luar biasa. Tidak hanya masalah cerita tentang karomah Syekh Ahmad Ar-Rifai saja. Beliau doktor ya, sekelas doktor Segaf bin Hasan Baharun ya, yang menyebarkan sholawat busra itu. Kenapa kok saya larang? Ya karena memang beliau sendiri berbohong. Manusia boleh salah, bisa salah, nggak boleh ya, bisa salah tapi tidak boleh bohong. Dalam hal menerangkan tentang karomahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai saja itu antara Habib satu dengan Habib yang lainnya itu beda-beda semua. Tidak berdasarkan kitab yang ada.
Orang awam santri jamaahnya nggak ada yang memiliki kitabnya, ya saja. Ya kalau saya punya kitabnya, ya nggak bisa. Katanya Syekh Ahmad Arifah itu duriyahnya Hasan bin Ali. Mana? Syekh Ahmad Arifah itu duriyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini namanya ngawur, namanya ngawur. Begitu juga ketika mengatakan bahwa disaksikan 60.000 orang, mana kitabnya? Nggak ada 60.000 orang itu. Saya punya dokumentasi semuanya. Ini namanya bukan mutawatir namanya. Kalau menurut ulama mutawatir yang ahli karomah, ahli sufiyah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah tidak. Tapi boleh percaya dan boleh tidak, itu pengalaman spiritual pribadi. Kalau memang kita mengikuti thariqah rifaiyah, ya percaya nggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Gitu. Tapi dalam sejarah Rasulullah itu sudah wafat. Ya, kalau Rasulullah hidup itu adalah interpretasi asumsi dari kaum-kaum sufi itu. Habib Umar bin Hafid itu juga mengatakan bahwa Rasulullah hidup jiwanya. Nabi Isa hidup jiwa, Nabi Idris juga hidup, Nabi Adam itu hidup jiwanya. Di alam dimensi yang berbeda dan kadang pula di dimensi yang sama dengan dimensi kita. Jadi begitu. Di antaranya kebohongan lagi, saya sering membandingkan antara Tabaqat Fuqaha Yaman, Al-Masyhur Ar-Rawi, Al-Ghuror, Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, tentang yang wafat ketika Imam Ahmad Al-Abah hijrah. Padahal di Tabaqat Fuqaha Yaman itu selama 3 tahun. Berarti tahun 317 Hijriah, 318 Hijriah, 319 Hijriah itu Ka'bah ditutup, tidak ada yang jamaah haji ke sana. 20 tahun lebih Hajar Aswadnya dibawa ke Hajar di Bahrain sana oleh Syiah Qaromitoh. Ditutup 2 tahun atau 3 tahun. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat katanya muter dari Basrah, Madinah, Mekah berhaji. Lah ini kan nggak sesuai dengan Tabaqat Fuqaha Yaman. Tabaqat Fuqaha Yaman mengatakan yang wafat di sekitar Ka'bah itu 13.000 orang. Berbeda lagi di Al-Istizadah yang baru, ya berarti 30.000 orang. Berbeda lagi dengan Al-Masyhur Ar-Rawi. Al-Masyhur Ar-Rawi ini abad 11 Hijriah. Abu Bakar As-Syili itu wafat 1093 Hijriah. Yang wafat itu beda lagi. Beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatalu fil mutaf alfan wasaba amiatin. Abu Thahir Al-Janabi, tentara Qaromitoh, ya, Abu Thahir bin Abi Said Al-Qaromiti, ya, ketika masuk ke kota Mekah pada tahun 317 Hijriah itu membunuh orang-orang yang sedang tawaf sebanyak 1.700 orang. Waromau bihim fi bi'ri Zamzam. 1.700 orang yang tawaf itu dibunuh, dipenggal, ya ditusuk, lalu dimasukkan ke dalam sumur Zamzam. Wa qatalu kharijal masjid, dan membunuh orang-orang yang berada posisinya di luar masjid, Masjidil Haram Mekah. Aktsara min 30 alfan, lebih dari 30.000 orang. Tuh. Berarti 30.000 orang lebih ditambah 1.700. Al-Istizadah 30.000. Yang benar Tabaqat Fuqaha Yaman 13.000. Mana yang benar? Nah, inilah yang namanya sejarah itu harus sesuai dengan catatan sebelumnya. Dokumentasi baik filologi ataupun arkeologi sebelumnya, hikayat cerita orang-orang yang hidup sebelumnya, nyambung. Begitu juga kitab nasab itu harus nyambung dengan catatan nasabah yang menghukum asli sebelumnya. Jadi Al-Masyhur Ar-Rawi nanti jangan baca sendiri. Al-Masyhur 1.700 yang tawaf dibunuh, dimasukkan ke sumur Zamzam. Terus yang di luar masjid itu 30.000 lebih dibantai, dibunuh. Berbeda dengan Tabaqat Fuqaha Yaman. Mestinya yang benar Tabaqat Fuqaha Yaman, ini yang lebih tua, abad 6 Hijriah, yang mencatatnya peristiwa itu. Bahkan 2 tahun, 3 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji di sana. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah ya haji tahun 319 itu bagaimana ceritanya? Lah ini terus kami teliti kembali kepada materi bahwa kita tetap harus menjaga etika, tata krama, sopan santun, dan kesabaran ketika mengingatkan kiai-kiai sepuh kita. Semoga dengan cara ini kiai sepuh yang ada di struktural PBNU, ya PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU memiliki kesadaran dan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita bersama.
Sekali lagi, jika ada yang kurang berkenan, abaikan saja. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama su daripada Dajjal. Karena Dajjal jelas musuh, tapi ulama su tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi, bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.